Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah beserta keluarga dan sahabatnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang keajaiban waktu subuh yang rugi jika melewatkannya. Salat menjadi salah satu ibadah yang wajib setiap umat muslim jalankan. Terdapat 5 waktu salat yang wajib dilaksanakan. Salah satunya salat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Namun salat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Padahal salat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa keutamaan salat subuh agar setiap umat Islam dapat mengetahuinya. Yang pertama, mendatangkan keberkahan. Keutamaan salat subuh yang pertama adalah dapat mendatangkan keberkahan. Pasalnya salat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah SAW doakan secara khusus. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk itu sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu sholat subuh. Yang kedua, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan sholat subuh berikutnya yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh pun akan mendapatkan keutamaan sholat subuh lainnya, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, pahala seperti sholat semalam penuh. Umat Islam yang menunaikan sholat wajib 2 rakaat atau sholat subuh secara berjamaah ini juga akan mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya sholat semalam penuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu." Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kelima, berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sholat subuh lainnya yang akan umat Islam dapatkan jika melaksanakannya secara berjamaah ialah berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
Yang keenam, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak keutamaan sholat subuh lainnya. Di antaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketujuh, para malaikat menyaksikan. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam." Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. "Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedelapan, terhindar dari sifat munafik. Keutamaan sholat subuh berjamaah lainnya adalah terhindar dari sifat munafik. Telah dijelaskan dalam hadis bahwa tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. "Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang seringkali terlewatkan karena tidur. Yang kesembilan, berpeluang meraih pahala haji atau umroh jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seseorang umat muslim menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapat pahala haji atau umroh. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya sepertiga pahala haji dan umroh yang sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-10, memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jamaah sholat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh, ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan, bahkan lebih dari dunia dan seisinya. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ke-11, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala saat hari kiamat kelak. Keutamaan sholat subuh berjamaah yang lainnya adalah mendapat kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan ganjaran atau pahala terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah duduk bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, 'Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Itulah beberapa keutamaan sholat subuh yang sangat luar biasa.
Mari pelihara ibadah sholat wajib kita agar terhindar dari dosa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.